yang selama ini digeser oleh sebuah keadaan negeri kita yang agraris dan maritim seakan terlihat industri. Suatu industri ini berjalan, kita ternyata hanya dimanfaatkan. Tugas kita hanya apa? Jadi sales. Produk yang kita jual dari mana? Sales. Apa kita? Sales. Bangga. Apa yang harus banggakan tadi? Keren. Yang benar kita adalah petani. Negeri kita agraris dan maritim. Begitu banyaknya potensi di negeri kita, kita hanya melihat ada tanah 1 meter kali 3 meter di rumah kita tidak tahu menggunakannya untuk apa. Apa yang terjadi? Alang-alang tumbuh di sana, bulan hingga besar. Padahal jika kita manfaatkan dengan kualitas ilmu yang kita punya, mungkin itu menjadi bagian income untuk kita. Setidaknya kita bisa ibu-ibu membantu suami, mengurangi beban suami. Beban apa? Sekarang 10.000 beli cabai buat nyambel berapa hari, Bu? Sehari. Berarti buat nyambel aja kebutuhan selera lidah kita harus menyiapkan 300.000 dalam 1 bulan. Dan untuk mendapatkan 300.000 suami kita harus bekerja dulu. Padahal menanam cabai bukan kegiatan yang memerlukan ilmu yang tinggi. Menanam cabai tidak menggunakan teknologi yang tinggi. Tapi kita tidak bisa gunakan dan tidak bisa menjalankan. Kenapa? Karena mindset kita sudah tergerus. Potensi yang ada di sini kita hanya menjadi hamparan lalu. Di suatu saat, di suatu titik, kita teriak kepada pemerintah, berikan kami lahan, pinjamkan kami lahan. Untuk apa? Lahan yang kita punya aja kita tidak gunakan. Pemerintah hanya memfasilitasi kita untuk pengembangan, bukan untuk pertumbuhan. Kita yang mulai untuk itu. Setidaknya kita punya miniatur kegiatan, sehingga di situ lahir analisis potensi ke depan untuk pengembangan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang nanti akan diberikan oleh saudara kita Pak Ustadz Bahar di sini, Pegadaian sebagai penjembatan kegiatan ini nanti bisa lebih bermanfaat. Kita bisa meningkatkan kesejahteraan di lingkungan kita. Ibu, bapak-bapak yang ada di sini memiliki semangat dan giroh untuk bagaimana caranya mengambil potensi yang ada di lingkungan untuk menjadi para petani-petani yang handal, para penyangga-penyangga peternak. Sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? Apa kita? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kenalkan saya Bahar Rahmat. Tinggal di Sawangan, Depok. Saya ketua daripada Yayasan Selakras Alam Katulistiwa atau Salaka yang bergerak di lingkungan hidup, dan saya juga sebagai ketua pengembangan pertanian organik di Intani. Intani itu Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Jadi memang Intani ini adalah satu lembaga sosial masyarakat yang berfokus kepada bagaimana petani dan nelayan Indonesia bisa bergerak dan maju. Alhamdulillah kita sudah ke beberapa wilayah. Yang belum sampai adalah ke wilayah timur, Pak. Timur itu Papua dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita sudah bersama-sama dan berkenalan dengan para petani dan nelayan. Bukan hanya petani sebetulnya nanti yang akan saya jelaskan. Ada 2 sesi pada kesempatan hari ini. Materinya yang pertama adalah pengantar pertanian. Makanya saya tadi sampaikan, saya adalah mualaf, Pak, bukan mualaf dalam agama, mualaf dalam petani. Saya tidak ada niat sekalipun bertani itu bukan. Karena saya adalah seorang pendidik, saya adalah guru. Ya. Saya guru, kemudian baru tahun 2012 kemarin saya beralih
menjadi petani. Sampai teman-teman saya dan masjid saya umumkan, saya tidak lagi sejak 2012 sampai hari ini, sampai tahun 2024 kemarin, saya berhenti menjadi khotib di masjid. Karena mungkin kalau khotib dan lain sebagainya sudah banyak yang memberikan, tapi untuk masalah pertanian ini sangat jarang sekali. Kita mengenal petani itu hanya tanam, selesai, gitu ya. Tapi kalau seandainya hari ini program pemerintah kita, bagaimana kita melakukan kegiatan, yaitu yang utamanya adalah ketahanan pangan. Nah ini sebetulnya ada apa program ketahanan pangan? Ini kan harus dicermati dan diperhatikan oleh kita. Oh ternyata pangan itu hari ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa saya katakan menakutkan? Karena yang kita makan belum tentu sehat, ya, yang kita makan ini hari ini belum tentu sehat. Makanya banyaklah bayi atau balita-balita yang stunting. Bagaimana kita bisa mengurutkan prosentase tentang stunting kalau makannya tidak sehat? Makanan sehat ini tidak perlu mahal, kan? Ya, makanan sehat tidak perlu mahal. Ini yang saya akan sampaikan bagaimana hidup berkelanjutan dengan pertanian Islam. Bertani dengan Islam. Kan cuma bertanam. Apa hubungannya bertani dengan Islam? Bagaimana kita bisa hidup berkelanjutan? Jangan kita hanya berpikir hari ini diri kita sendiri untuk keluarga kita, tapi tidak kita pikirkan anak, cucu, dan cicit kita di masa yang akan datang. Dan ini masalahnya sebetulnya tugas kita seluruhnya sebagai manusia yang Allah ciptakan di dunia dan hari ini kita menjalani hidup dan kehidupan kita. Siapapun manusianya, mereka akan punya tugas yang sama, yaitu bagaimana memakmurkan dan menjaga bumi dan sekitar. Kalau kita dikatakan tadi menjaga lingkungan, memang kalau kita lihat Muhammad Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku utus di muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau kita selalu bersalawat kepada Rasul tapi kita tidak menjaga kehidupan lingkungan alam semesta, berarti kita belum dikatakan orang yang menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah dalam hidup dan kehidupan. Hidup berkelanjutan dengan pertanian Islam. Kita langsung saja Pak, dunia pertanian global. Apa yang terjadi dengan pertanian global hari ini? Pertanian Indonesia menarik untuk dicermati dan dipelajari, terutama saat ini saat seluruh masyarakat dunia kian dibayangi hantu. Bukan hantu susar gesor Pak, bukan. Bukannya hantu genderuwo, bukan. Tapi sedang dibayangkan. Dia dibayangi hantu apa yang menjadi ketakutan bagi masyarakat dunia, khususnya apalagi masyarakat Indonesia. Adalah krisis pangan. Mungkin di Cibinong ini belum merasakan bagaimana krisis pangan. Apakah sudah? Apa buktinya? Beras mahal nggak? Mahal. Lalu di mana ya? Ya kan? Kalau kerja di mana gitu? Kemudian mau apa kita? Nah ini kan krisis pangan ini memang belum terjadi, belum terlihat jelas. Tapi tanda-tandanya sudah nampak di depan kita. Tahun kemarin kami bersama Inkopan itu Itani dan Inkopan pusat untuk mempersiapkan di Kodam Bukit Barisan. Untuk Kodam Bukit Barisan itu kita harus siapkan 5.000 ton beras. Ternyata untuk Kodam Bukit Barisan 5.000 ton itu tidak ada Pak di Bulog. Tidak ada di Bulog untuk mempersiapkan 5.000 ton untuk Kodam Bukit Barisan. Jadi setiap kodam itu butuh 5.000 ton. Kopan itu mempersiapkan. Ternyata beras tidak untuk 5.000 ton. Tidak ada kesediaannya. Makanya hari ini yang kita makan beras dan lain sebagainya itu selalu setiap hari itu masuk. Setiap hari masuk ke Indonesia. Apa maksudnya? Impor kan? Dari mana impor coba? Thailand itu negaranya sangat kecil. Kalau Indonesia ini adalah satu meja ini Thailand seperti ini Pak. Tapi mereka bisa ekspor
Berat. Tapi karena ini permasalahan dunia, dunia sedang dihantui krisis pangan, ke depannya Thailand pun tidak akan pernah ekspor lagi beras. Kenapa? Karena krisis. Kenapa krisis pangan? Kita lihat nanti. Yang kedua adalah krisis energi, batu bara, dan lain sebagainya. Hari ini kita bisa masih menikmati listrik, kita bisa masih menikmati mobil dengan BBM-nya. Kenapa ini krisis batu bara itu yang menjadi sumber energi listrik itu selama kelamaan juga kan habis. Kan kita dituntut untuk bagaimana cari sebuah energi yang terbarukan. Kalau di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah sana yang masih banyak hutannya, itu bisa Bapak atau Ibu, bagaimana cari energi yang terbarukan. Kalau mereka itu sudah mempersiapkan apa yang energi terbarukan, yaitu dengan kaliantra merah. Kaliantra merah itu bisa dijadikan untuk sebagai pengganti bahkan batu bara. Karena kalorinya 4.300. Tapi saya tidak berbicara tentang sini karena di sini menanam kaliantra di mana kan? Sangat sulit. Tapi kita tidak pikirkan, kita cari yang lain. Tadi kata Pak Ul itu kalau kita setiap hari beli cabai 10.000. Kalau 30 hari menjadi 300.000, kenapa kita harus beli yang harusnya kita tanam? Kenapa kita harus beli yang seharusnya bisa kita tanam? Ada tempat, ada 1 meter persegi di depan rumah. Di sini tanah banyak. Ya kan? Bisa kerjasama dengan Om Paul. Ya kan? KWT, kelompok wanita tani apa-apa, bentuknya minta di sini beberapa meter persegi, kemudian ditanam di sini. Bisa itu hanya untuk beberapa kelompok kan bisa kan kalau cabai itu bisa kita tanam bisa 17 kali bisa 18 kali per tik tuh. Dia programnya itu satu kebun cabai bisa 1 sampai 2 kilo tapi bisa kita sama-sama bisa kita lakukan walaupun kita tidak punya tanah di rumah tapi kita punya tempat. Nah inilah yang disebut dengan integrasi. Inilah yang disebut dengan integrated farming. Bagaimana kita bersatu, berintegrasi satu sama lainnya, saling berkaitan. Kalau kita sendiri-sendiri nggak selesai. Ya kalau kita sendiri-sendiri, saya nggak punya tanah di depan atau cuma ada 1 meter persegi. Kalau kita mau tanam apa susah gitu kan. Nah bagaimana supaya hari ini elemen-elemen ini harus berintegrasi, harus menyatu, harus saling bahu-bahu. Karena kita ini falsafahnya adalah gotong royong nih. Ya masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang bergotong royong. Yang kedua krisis air. Ini akan terjadi di krisis air. Mungkin di sini belum terasa tentang krisis air. Kalau di daerah itu krisis air sudah nampak Pak. Untuk bertani itu sangat sulit karena sumber air sudah semakin sedikit. Kenapa sumber air sedikit? Karena hutannya sudah habis. Sudah habis. Kita mau bikin rumah, ya kan? Kayu dan lain sebagainya, kayu yang 30 tahun, kayu yang 20 tahun, hanya sebatas untuk membuat kandang ayam. Nah itu juga bisa bermasalah gitu. Kenapa lagi hari ini maaf ketika mulai kampanye, pileg dan pilgub dan lain sebagainya, itu sepanduk pada nempel di pohon-pohon. Ya kan, kesian kan Pak, pohon dipaku-paku. Ya kan, hanya sebatas banner. Ya, kalau kayu itu dimanfaatkan kemudian dipotong kemudian jadi balon itu sangat repot itu ya bagi pemotongan kayu karena ada pakunya di dalam. Jadi seharusnya potongnya mudah gampang, kemudian mesin kayunya kena paku, bahaya. Mesinnya rusak dan lain sebagainya. Kemudian krisis industri. Tadi yang dikatakan tahu. Kita ini negara kita ini adalah negara agrari, negara maritim, jangan sok-sokan menjadi negara industri, nggak bisa. Potensi Indonesia itu adalah potensi agrari dan potensi maritim. Potensinya itu, seperti kita lihat binatang-binatang itu. Potensinya ikan apa ini? Berenang, jangan pernah ajarkan ikan untuk memanjat pohon, nggak kelar hidupnya. Ya kan? Gak kelar. Kalau monyet bisa memanjat pohon, jangan diajarkan monyet berenang, jangan. Potensinya hilang sampai pada tujuannya kagak. Sampai kapan coba ikan berenang kita ajarkan naik pohon? Gak kelar-kelar dia naik pohon. Potensinya dia mati sebagai perenang, kemudian tidak bisa juga memanjat pohon. Begitupun Indonesia.
Indonesia ini potensinya adalah agrari dan maritim. Kalau diubah menjadi negara industri, ya akan pernah bisa. Makanya jangan pernah mau dibohong-bohongin dengan pabrik-pabrik. Kemarin di 2022, tahun lalu tuh, di Purwakarta itu telah terjadi PHK besar-besaran sekitar 20.000. 20 karyawan di PHK karena pabriknya bangkrut. Dulu ketika pergi pabrik itu orang-orang pada jual tanah, ya kan, dapat kompensasi. Warga sekitar bisa kerja di pabrik karena lahannya sudah dijual. Setelah berpuluh tahun selesai, kemarin 2022 selesai, 20.000 warga Purwakarta nganggur. Mau bertani nggak bisa, bukan nggak bisa karena nggak ada lahannya. Terus mau bertani pun ya nggak ada skillnya. Terus mau ngapain lagi? Kami ini. Jadi jangan bangga juga ketika banyak pabrik nih. Masyarakat itu harus perhatikan amdalnya gimana. Amdalnya gimana kan gitu. Nah, kita ini adalah krisis industri. Kita mau jual apa? Kalau negara-negara lain punya produk, teknologi, lah kalau kita punya potensi adalah potensi alam yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Itu tinggal kita itu tuh, kita gali, kita eksploitasi, kemudian kita daya gunakan sehingga menjadi untuk bekal hidup kita di dunia ini. Kemudian krisis ekologi. Ini udah krisis. Lihat sungai, lihat sampah. Masyarakat kemana? Siapa yang buang sampah? Kita yang buang sampah. Kita tidak sadar, kita buang sampah sembarangan, terjadilah krisis. Kenapa krisis? Krisis ekologi. Karena sampah organik yang tidak terfermentasi dengan baik, itu yang bisa menjadi masalah. Contohnya TPA. Ada kan TPA di sini terdekat di mana? TPA Cibinong terdekat di mana? Nah, di Galuga semua kan, coba main ke Galuga, Pak. Main ke Galuga. Itu pernah saya lagi sholat, jalan ke sebelum Galuga itu lagi sholat asar, pada itu baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Itu kan berarti krisis ekologi. Itu sampah di sana diapain? Sampah ditumpuk aja, jangankan di Galuga, di Depok juga sampah karena 1.500 ton per hari itu sampah. Tempatnya enggak bertambah. Kemudian sampai di sana cuma dibuang saja, selesai. Jakarta apalagi Bantar Gebang. Kemarin kita di Tol Cibitung sama umat, ya kan udah 40, tingginya tuh udah 40 tingkat Jakarta itu. Udah jadi gunung, ya kan? Jadi apartemen bisa, kan nggak selesai tuh. Nah masyarakat Cibinong juga buang sampahnya kemana hari ini? Sekali kan, berarti kan rusak ekologi, rusak bumi. Nah ini semua Bu, krisis pangan, krisis energi, krisis air, industri dan krisis ekologi, ini dampaknya satu permasalahannya. Permasalahannya satu, kenapa bisa menjadi krisis pangan, energi, air, dan ekologi dan industri? Permasalahan sumber masalahnya adalah semua ini karena rusaknya bumi Indonesia. Krisis pangan karena rusaknya tanah, kemudian krisis air karena rusaknya tanah, kemudian krisis energi, rusaknya tanah. Berapa banyak para penambang itu yang membiarkan setelah selesai, kemudian tanah itu dibiarkan, jangankan batu bara dan lain sebagainya. Penambang pasir pun ketika selesai diapain itu tanah? Dibiarin. Menjadilah danau gitu kan, danau galian pasir. Ya kan, tadinya tanah gunung gitu kan, kemudian dipecah terus habis, itu kan, batu. Lihat aja perjalanan di Karupin atau Karung Panjang. Gak kelar-kelar itu. Berarti manusia emang serakahnya luar biasa, rakusnya luar biasa. Batu bara masuk ke perut, pasir, batu, semuanya masuk ke perut. Nggak ada berhentinya, ya mungkin hari ini kita seperti ini, coba. Kita seperti ini aja, masih bisa melakukan mengatakan itu. Coba kalau kita diberikan kesempatan dan posisi yang sama seperti mereka, mungkin kita lupa. Mungkin kita lupa.